apakah paruh waktu ke P3K itu perlu seleksi? Tidak perlu seleksi lagi. Ya, bahkan NIP-nya sudah melekat, nanti tinggal diusulkan formasinya, maka dia langsung diangkat menjadi P3K. Diperjelas Pak, karena memang sangat simpang siur tentang paruh waktu, yang memang sepertinya banyak orang yang belum paham gitu paruh waktu ini bagaimana. Isunya kan paruh waktu itu jam kerjanya full tapi gajinya separuh. Tapi ada juga yang bilang kerjanya setengah hari gajinya full gitu. Wah enak banget kalau gitu, atau bagaimana? Gitu, apa benar seperti itu atau bagaimana? Paruh waktu semua ya. Iya, paruh Jadi waktu. gini, konsep paruh waktu itu sebetulnya muncul ketika ada komitmen kita. Pertama, tidak boleh ada PHK massal. Kedua, tidak boleh ada yang dirugikan ya. Kemudian jangan ada penurunan penghasilan dan sebagainya. Tapi di sisi lain, formasi kita dan anggaran Pemda ini misalnya nggak ada uangnya, ya, gitu ya. Nah itulah kita harus cari jalan tengah ya. Kita ini bisa saja mencari istilah yang lain, tapi kalau kita cari istilah yang lain ya, itu akan beda konsepnya. Mereka merasa tidak menjadi ASN. Tapi kalau kita gunakan P3K, maka dia pun tidak akan dapat penghasilan sebagaimana P3K. Ada gaji pokok, ada tunjangan melekat, dan ada tunjangan kinerja. Tapi kalau untuk bayar tiga-tiganya nggak mungkin nih. Tapi kalau dibayar semua, kita nggak akan sanggup untuk mengangkat mereka. Akhirnya muncul apa ya, jalan tengahnya, okelah P3K, tapi P3K paruh waktu itu tidak disebut di undang-undang. Di undang-undang itu P3K, maka tidak ada juga istilah P3K penuh waktu. Jadi P3K aja ini kita sebutkanlah istilah P3K paruh waktu, supaya pertama masih muncul nomenklatur P3K-nya. Oh, saya walaupun paruh waktu saya P3K nih. Yang kedua, oh saya tidak diberhentikan, ya tetap. Dan saya tidak ada penurunan penghasilan. Karena kenapa? Ketika saya jadi paruh waktu, maka saya akan dibayar dengan anggaran yang ada saat ini. Saya misalnya jadi guru, kemudian saya dibayar 1 juta, 1 juta itulah dia dibayar. Tapi dia sudah dilekatkan ketika dia mendaftar, kemudian ikut seleksi, gitu ya. Luluslah, ternyata formasinya nggak ada, maka dia jadi paruh waktu. Nah, jam kerjanya gimana kan gitu? Jam kerjanya itu nanti kita akan serahkan kepada pengaturan instansi masing-masing. Karena yang tahu bahwa mereka itu harus bekerja penuh atau tidak, itu tergantung dari apa? Kontrak kerjanya. Karena kan P3K itu basisnya kontrak. Ya, di kontrak itu disebutkan aja dia akan bekerja kapan gitu ya. Jadi artinya nanti instansi akan kita berikan ruang untuk mengatur jam kerja bagi mereka yang paruh waktu. Nah, oleh sebab itu, paruh waktu itu berarti dia ada kejelasan status ya. Yang penting statusnya dulu. Bagi teman-teman ini kan yang penting statusnya, dan dia tidak diberhentikan sebagai pegawai non-ASN. Tetap bisa berlanjut. Jadi kalau ada misalnya ada orang yang tidak menerima, kami tidak mau menerima jadi paruh waktu, kami akan penuh waktu. Kalau menurut saya kita kurang bijak untuk seperti itu. Karena kenapa? Ini pemerintah ini sudah memikirkan ya, Menpan RB atas nama pemerintah termasuk BKN memikirkan supaya nggak berhenti, tapi di tengah-tengah keterbatasan anggaran ya dan sebagainya, ini bisa ada kebijakan kita seperti ini. Jadi kalau menurut saya nanti teman-teman yang paruh waktu juga kan suatu saat ketika anggarannya ada untuk bayar, dia beruntung. Apakah paruh waktu ke P3K itu perlu seleksi? Tidak perlu seleksi lagi. Ya, bahkan NIP-nya sudah melekat, nanti tinggal diusulkan formasinya, maka dia langsung diangkat menjadi P3K. Jadi sebetulnya teman-teman tidak perlu khawatir, jangan juga terprovokasi seolah-olah ini akan merugikan dan sebagainya. Justru ini menguntungkan ketimbang mereka itu diberhentikan. Ya, harusnya kan diberhentikan. Karena kenapa harus diberhentikan? Anggaran nggak ada, ya kan, formasi nggak ada. Tapi saat ini
ya Bu Menteri dengan kebijakan beliau ini ingin mereka tetap kita selamatkan. Tapi caranya ini dulu ya. Jadi paruh waktu itu adalah jabatan untuk parkir untuk masa transisi ya. Nah setelah itu seharusnya tidak ada lagi yang paruh waktu. Tapi kalau instansi itu punya ketersediaan anggaran untuk belanja pegawainya mencukupi, ya boleh langsung juga semua boleh. Kan kita juga tidak bisa memaksa kementerian, lembaga dan Pemda yang nggak punya uang gitu harus bayar. Ya, karena nanti pelayanan publiknya terganggu. Nah itu jadi nggak perlu khawatir gitu untuk itu. Jadi pekerjaan, waktu nanti diatur oleh Pemda masing-masing. Misal guru kan jam mengajarnya juga sudah jelas, silahkan diatur. Ya, silahkan diatur. Dan boleh nggak misalnya dia akan dapat fasilitas lain? Ya boleh saja. Ya, mereka juga ikut boleh rapat. Mereka dapat apa dan sebagainya kan boleh-boleh aja. Gitu. Jadi artinya teman-teman, paruh waktu itu adalah memang kebijakan yang memang untuk mengakomodasi ya. Ketimbang kita tidak bisa mengakomodasi itu, ya tentunya ini dampaknya juga akan kemana-mana ya. Tapi kalau dengan paruh waktu itu kita bisa paling kurang mengakomodasi teman-teman yang tidak ada formasi dan anggarannya, tapi mereka punya status hukum yang jelas.